Sari. Halo. Bagaimana kabar semua? Kak Sari Baik. sehat. Kak Evi sehat. Puji Tuhan. Aku juga sehat, sehat-sehat semua. Kita pinky-pinky. Ya. Fresh banget ya. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Selamat pagi, selamat bertemu lagi di kelas Horong Musa dengan Kak Evi, Kak Sari, juga Kak Melda. Pasti semua sehat-sehat ya. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah kita mau nyanyi dulu ya. Kita dengarkan lagu berikut ini, adik-adik boleh ikuti di rumah. Oke? Oke, Kak. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah nama-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Nah, tadi kita udah memuji Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, Kakak Melda, Kakak Sari, atau adik-adik semua, kita mau buka dalam doa ya. Boleh minta tolong Kakak Melda pimpin doa. Oke. Yuk, Kak, kita semua adik-adik di rumah buka tangan, tutup mata ya, kita mau berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu pada pagi hari ini. Kami bisa bangun, kami bisa merasakan kasih-Mu Bapa. Ya Bapa, sebentar kami ingin mulai ibadah kami pada hari Minggu ini. Biarlah kiranya Engkau yang mengurapi hati kami, pikiran kami, mengurapi Kak Evi juga yang akan memberikan firman-Mu. Biarlah kami dapat menerima firman-Mu dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Melda atas doa pembukanya. Oke, Kakak. Oke, sekarang kita membaca firman Tuhan. Ayat kita hari ini terambil dari Kolose 2. Adik-adik buka ya. Tadi udah siapin Alkitabnya kan ya. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Singkat ya. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Bentar ya, nih akan Kakak Sari tampilkan di layar. Biar kita semua bisa sama-sama baca. Oke. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Oke, iya. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Kak Evi baca Kak Sari baca ayat yang ke-6, Kak Melda ayat yang ke-7, boleh? Kak Evi baca judulnya Boleh, Kak. aja. Ya. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7, kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Terima kasih Kak Sari Kamida sudah dibacakan. Adik-adik juga pasti sudah baca di rumah. Nggak apa-apa Kak Sari, munculin aja dulu ayatnya.
Karena kita akan kupas dari 2 ayat tersebut. Walaupun singkat, tapi ayat ini tuh luar biasa banget Kak Sari, Kamelda, dan adik-adik maknanya. Sangat-sangat penuh dengan kemurahan Tuhan gitu loh. Di sini dikatakan judulnya adalah kepenuhan hidup dalam Kristus. Artinya apa tuh ya? Ada kata-kata yang kakak bold di cetak tebal. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, menerima itu kayak misalkan waktu kita kecil, kita dibaptis ya adik-adik ya. Nanti beranjak dewasa, nanti biasanya usia 17 tahun ke atas itu akan melakukan katekisasi, peneguhan iman. Nah, itu juga kita menerima Yesus Kristus dalam kondisi sudah mengerti siapa sih Tuhan Yesus itu gitu ya. Kalau waktu dibaptis kan kita masih kecil, masih bayi, ikutin mama, ikutin papa, kita dibaptis di gereja, menyatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus gitu ya. Tetapi setelah kita remaja, kita dewasa, kita akan katekisasi dan kita akan lebih mengenal, menerima Yesus sungguh-sungguh dari hati kita masing-masing gitu adik-adik. Nanti adik-adik kalau sudah usia 17 tahunan ke atas itu akan mengikuti katekisasi, kelas katekisasi. CD namanya ya kalau di kita ya di gereja kita. Nah, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sudah menerima Tuhan Yesus. Sudah belum? Ayo, Kakak Melda, Kakak Sari di hatinya sudah menerima Tuhan Yesus? Sudah dong. Sudah dong, Kak. Iya, kita kan pengikut-pengikut Kristus ya. Karena kita sudah menerima Tuhan Yesus, maka kita harus bagaimana? Katanya kita harus hidup tetap di dalam Dia. Di dalam Dia selalu, di dalam Tuhan. Gitu kan? Gimana sih di dalam Dia? Apa kita di dalamnya Tuhan Yesus gitu kan? Ya enggak ya. Maksudnya itu adalah perilaku kita, hidup kita itu mengikuti firman Tuhan. Jadi kita hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam Tuhan gitu. Nah, yang menuntun kita adalah nih Alkitab ya, Alkitab yang menuntun kita. Lalu kalau sudah hidup dalam Tuhan, kita gimana lagi? Ayat 7-nya berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar itu dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Berakar itu berarti gimana Kamelda Kasari? Kayak definisinya maksudnya? Berakar itu menempel dengan kuat gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar menyentuh, tapi memang benar-benar mencengkram dengan erat gitu loh. Iya. Nah, Kamelda ada tambahan? Kira-kira definisi berakar sama sih ya Kak ya, karena akar itu kan dia untuk memegang si tanah ya. Kalau jadi ini berakar tumbuhan ya. Jadi dia itu harus kuat. Kalau dia akarnya lemah, kena angin pasti dia jatuh, kena hujan deras pasti dia akan tumbang, akan mati tumbuhannya. Tapi kalau akarnya kuat, biasanya kalau pohon-pohon besar tuh ya, dia akan pegang teguh tuh ya tanahnya. Jadi dia dikenakan angin, hujan, dia nggak akan goyang-goyang, dia tetap memegang tanahnya. Yes, betul Kakak Melda, Kakak Sari, betul sekali. Kalau kita akarnya, dasarnya kuat, yaitu firman Tuhan, iman kita, itu maka nanti pertumbuhan kita itu akan lebih kuat, benar, lebih kuat dalam iman kita ya. Kalau definisi kita sebagai manusia, dalam iman kita kepada Tuhan Yesus, dan itu berlaku kata Tuhan selamanya, seumur hidup kita. Ya, kita bertambah teguh dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Semakin hari semakin mengandalkan Tuhan, semakin percaya bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Walaupun kita ada kesulitan, walaupun kita ada kesusahan, Tuhan pasti bantu karena kita berdoa. Ya Kakak Melda, Kakak Sari ya, adik-adik ya, kita berdoa, kita baca Tuhan. Itulah yang menuntun hidup kita dan kita melakukan firman Tuhan. Karena iman itu sudah diajarkan kepada kita. Kayak sekarang adik-adik di sekolah minggu dari kelas kecil sampai sekarang di Horong Musa, itu selalu diajarkan imannya untuk ke Tuhan Yesus, iman kita ke Tuhan Yesus. Nah, semakin besar nanti, semakin dewasa nanti, kekuatan iman kita harus semakin kokoh gitu. Jadi semakin mengandalkan Tuhan ya. Lalu kalau kita sudah diberikan kepenuhan dalam Kristus, kita bagaimana? Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita bersyukur banget Tuhan memberkati kita, memilih kita menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan berkati, yang Tuhan temani, Tuhan sertai, Tuhan bantu. Pokoknya kita tuh nggak pernah sendiri adik-adik. Walaupun kelihatan, oh di dalam rumah ini saya lagi sendiri, tapi
ada Tuhan Yesus di sekitar kita yang melindungi, gitu kan? Ya, jadi hari ini ayatnya singkat tapi sangat bermakna bahwa hidup kita adalah dalam kepenuhan dengan Tuhan Kristus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu kita harus memiliki hati yang melimpah dengan syukur. Jadi apapun hambatannya ke depan, misalkan ada mau ujian terus susah, terus atau kita di pekerjaan Kasari Kamelda, kok ada masalah ini ya, masalah itu ya, itu tenang aja. Begitu juga dengan Kak Evi dalam kehidupan Kak Evi sendiri gitu ya. Tenang saja, andalkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah memilih kita hidup berkelimpahan dalam Yesus. Ya, berkelimpahan itu bukan berarti kita harus kaya, kita harus punya segala harta, bukan. Tetapi hati kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melimpahkan berkatnya kepada kita di dalam kehidupan ini. Itu adik-adik, Kak Imelda, Kakak Sari, kepenuhan hidup di dalam Kristus. Semoga hidup kita di dalam Kristus mencerminkan firman Tuhan, memberkati banyak orang, sehingga hati kita bisa melimpah dengan syukur. Seperti lagu yang tadi kita nyanyi ini ya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur. Karena apa? Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, gitu ya. Adik-adik, jadikan ayat ini sebagai fondasi kita, dasar kita berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Itu saja firman Tuhan hari ini, Kak Kamelda, Kakak Sari. Ada tambahan? Silakan Kak Kamelda, Kak Sari, mau memperkuat firman ini untuk adik-adik, silakan. Ayo, siapa? Kalau Kak Sari sih, kalau Kak Sari dari judulnya aja sih, kepenuhan hidup dalam Kristus. Dari judulnya aja kita sudah bisa ngelihat kalau Tuhan mau kita 100% mengikut Tuhan gitu, nggak ada istilah setengah-setengah atau seperempat atau sepertiga misalnya, nggak ada. Tuhan mau kita ya hidup sempurna, hidup memenuhi hidup mengikuti Tuhan, setia sama Tuhan, ya total gitu, 100%, nggak ada setengah-setengah gitu sih kayak. Yes, betul. Kak Kamelda? Oke. Kalau dari Kamelda sih sama sih ya semuanya, karena kepenuhan hidup dalam Kristus harus percaya 100% dan percaya Tuhan itu pasti mampu. Jadi dia pasti sanggup apapun, adik-adik. Jadi kalau kayak tadi tuh Kak yang aku bilang berakar tadi, kalau akar sama tanah berarti kita sama Tuhan Yesus. Gimana caranya? Kita berlomba-lomba semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Bukan mundur tapi maju. Semakin bertambah, ya kan? Bertambah teguh dalam iman. Yuk, kita lomba-lomba yuk semakin bertangguh dalam iman. Gimana caranya? Tadi sama kayak yang Kak Esi bilang, berdoa, baca kitab suci, terus kita lakukan deh. Gitu. Jadi kita bisa mengucap syukur setiap waktu. Iya, benar Kakak Sari, Kakak Melda. Terima kasih banget penjelasannya lebih detail lagi ya. Adik-adik pasti lebih paham lagi di rumah. Gitu. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita memberikan persembahan. Yeay. Oke, kita ikuti lagu persembahan berikut ini ya. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka,
Oke, terima kasih Adik Nathan sudah membawakan kantong persembahan kita hari ini. Minggu-minggu depan akan bergilir ya adik-adik ya. Nanti akan diikuti sama kakak guru sekolah minggunya, kakak Sari, kakak Melda, atau kakak Evi. Siapa ya kira-kira yang setiap minggu bawa kantong persembahan? Ditunggu ya. Makasih Nathan Marpau. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Oh iya, ada pengumuman Kak Sari Kamelda? Tidak. Kita ada aktivitas nggak, Kak? Ada dong, itu baru mau dikasih tahu. Kalau pengumuman nggak ada ya? Nggak ada. Pengumuman nggak ada ya? Nggak ada, cukup. Oke, aktivitasnya gampang saja. Adik-adik pikirkan kira-kira apa yang Tuhan kasih, yang Tuhan sudah berikan kepada adik-adik, yang adik-adik sangat ingat dan sangat bersyukur banget hal itu terjadi. Boleh bercerita, ya, boleh membuat karangan, paragraf, boleh juga dalam bentuk gambar, boleh, ya. Adik-adik nanti tinggal foto bersama hasil karyanya. Boleh bercerita, boleh juga berbentuk gambar sesuatu yang pernah terjadi, yang Tuhan berikan kepada adik-adik, dan adik-adik melimpah dengan syukur. Sangat senang sekali, bersyukur sekali. Atau ada juga misalkan, oh kemarin saya mengalami masa sulit seperti ini, tapi Tuhan berikan jalan keluarnya apa. Itu juga termasuk penyertaan Tuhan. Gitu ya, Kakak Melda, Kakak Sari ya. Jadi kesaksian hidup kita ya Kak, apa yang kita alami, kita tuangkan ke dalam paragraf, atau bernyanyi, atau berpuisi, atau apa aja gitu ya Kak ya. Atau gambar. Iya benar, boleh. Boleh puisi juga boleh. Anak kelas 6 sekarang tuh puisinya jago-jago banget loh. Bagus-bagus. Nanti bisa dinilai sama Kakak Sari nih yang anak sastra bahasa Indonesia. Boleh. Gitu ya. Oke, itu aja aktivitasnya adik-adik untuk hari ini. Kakak tunggu sebelum malam ya, karena harus dikerjakan di hari Minggu ini juga. Oke. Ada lagi Kakak Melda, Kakak Sari? Cukup. Ya, cukup. Oke, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Hidup kami melimpah dengan syukur karena Tuhan baik, karena Tuhan menyertai kami, karena Tuhan memberkati kami, karena Tuhan menguatkan iman kami melalui firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang benar, anak-anak Tuhan yang menjadi terang bagi sekitar kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang memberkati banyak orang Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus karena kami belum sepenuhnya seturut dengan kehendak Tuhan, tapi kami berusaha Tuhan dengan membaca firman Tuhan setiap hari dan berdoa. Itulah yang menuntun hidup kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, sungguh kami melimpah dengan syukur untuk setiap berkat, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk sekolah kami Tuhan. Kami sudah ujian atau kami bukan ujian, Tuhan berkati. Walaupun kami harus sekolah online Tuhan Yesus, tapi kiranya tidak menyurutkan semangat kami untuk tetap menimba ilmu yang banyak Tuhan untuk masa depan kami. Berikan kami kepintaran Tuhan untuk kami bisa bersekolah dengan baik. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu dalam pekerjaan dan rumah tangga dan kehidupan. Tuhan selalu sertai dan lindungi. Berkati papa mama, berkati seluruh keluarga kami, jauhkan kami dari segala virus corona dan segala penyakit apapun Bapa di masa pandemik ini. Sehatkan kami semua Tuhan. Temani kami menjalani hari-hari kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena telah menjadi Allah yang begitu baik atas kehidupan kami. Dan kami mau serahkan doa ini dan syukur ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik. Sampai jumpa lagi minggu depan, Kakak Melda, Kakak Sari, juga adik-adik Horong Musa, Papa Mama, semua sekeluarga. Biarlah Tuhan Yesus selalu menyertai kita selalu. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.